Membentang di sejumlah wilayah di Provinsi Riau, Sungai Siak memiliki peran penting dalam perekonomian setempat. Sungai terdalam di Indonesia ini melintasi sejumlah kabupaten, mulai Kampar, Kota Pekanbaru, dan Siak. Di dalam sini. Waduh. Bubunya sih kecil ya. Oke. Jadi ini di depan kita udah ada bubunya yang ada buayanya di dalam, dan ini karena kondisi sungainya lagi surut jadi lumpurnya di bawah lumayan bikin sulit jalan ya. Untungnya tapi perahu kita bisa parkir di dekat bubu langsung. Nah, Bang, ini kan belum kelihatan nih. Gimana kalau kita geser dulu? Digeser bisa, Bang? Bisa, Bang. Bisa. Sungai dengan panjang mencapai 370 km ini menjadi nadi kehidupan warga. Salah satunya untuk menangkap ikan. Namun, di balik perairan ini pula tersimpan ancaman akan satwa liar. Bang, tadi kelihatan buaya besar nggak? Enggak besar kali, Bang. 1 meteran. 1 meteran? Iya. Di sini berarti ya? Dan sini, di belakang. Di belakang, Oh, di belakang situ ya? terperangkap dia ya? Iya. Oke. Karena ada ikan. Kalau mau ngecek gimana, Pak? Ini diangkat bisa? Bisa, Bang. Wih! Kejadian buaya terperangkap ke dalam bubu cukup sering terjadi dan membahayakan warga. Pak, bisa bantu, Pak? Bisa ngangkat ininya? Lumayan berat, Pak. Oke. Senyulong atau sepit merupakan spesies mirip buaya. Namun bukan buaya sejati dengan ukuran tubuh lebih kecil. Jenis buaya ini terdapat di antara sungai-sungai pedalaman, mulai dari Sulawesi, Kalimantan, dan Sumatera. Jadi ini setelah dilihat ternyata buayanya itu di ujung moncongnya ini tuh luka, mungkin karena dia pengen keluar. Bukanya dari samping atau perlu didiriin dulu ini bubunya? Enggak, dari samping aja. Dari samping. Aman ngeluarinnya dari samping ini? Kalau kondisinya kan muncungnya ini kan keluar ini jaring kan? Iya. Jadi masih bisa ditarik ekornya aja. Untuk membatasi pergerakan buaya, kami memutuskan untuk mengangkat bubu ke daratan. Buaya pemakan ikan ini memiliki moncong panjang dan pipi dengan deretan gigi tajam yang bisa mencapai 84 buah. Tarik terus. Bang, boleh mendekat dulu nggak? Oke ya, tarik ya. Tarik. Ya! Up, lepas Jen. Lepas. Oke. Lepas. Awas dia balik, awas. Ini yang bikin sulit nih karena lumpurnya. Ya, Jadi kaki tadi nyangkut. Awas. Bang. Awas. Tangkap ya. Oke. Bang, boleh minjem bajunya, Bang? Bisa, Bang. Boleh ya? Iya. Tapi dibasahin, Bang ya. Oke. Dibasahin, kita mau nangkap bagian, Kepalanya dulu. kita tutup mata dulu, Jen. Jadi biar dia tenang. Oh, Jadi buat nangkap buaya itu sebenarnya kita harus nutup matanya dengan kain basah. Karena kain basah itu fungsinya untuk menekan. siap. Jadi kita bisa langsung nangkap dari belakang. Nah itu make sense juga sih karena salah satu indera terkuatnya buaya adalah indera penglihatan. Jadi supaya menurunkan defensifnya dia, jadi matanya harus tutup dulu. Ya, Boleh, oke. pinjam. Jen. Langkah menutup bagian mata buaya merupakan keharusan. Pandangan buaya memang sangat tajam, terutama saat malam hari. Tarik, cepat tarik. Nah, cangkut. Refleksnya emang luar biasa sih. Oke, udah cukup ya. Hap. Dapat. Sini Jen. Boleh ini dibuka ya tali mukanya, Bang? Nah, buka. Oke. Oh, digigit ya. Buaya memiliki lapisan khusus di belakang retina yang disebut tapetum lucidum yang memantulkan cahaya kembali ke mata dan meningkatkan penglihatan dalam kondisi minus cahaya.
Jenis buaya sinyulong ini meskipun dia sifatnya cenderung pemalu ya dan menghindari konflik dengan manusia, tapi dia termasuk predator puncak untuk di daerah perairan. Kita rilis langsung ya? Kita rilis kembali alamnya. Pak, ini kita kembalikan agak jauh dari sini ya? Makasih ya Bang. Iya, mari Bang. Akhirnya, buaya sinyulong berhasil kami amankan. Pemilihan lokasi rilis harus sangat diperhatikan agar buaya bisa terus hidup dan berkembang biak. Ini buaya sinyulong ini meskipun dia kecil kayak gini ya, tapi tetap bisa death roll dan udah dinaikin ke kapal. Tadi dia masih berusaha untuk putar, jadi kita harus tekan dia kuat-kuat ke bawah. Bahkan tadi pakai bantuan kaki juga, karena emang sekuat itu dia. Ini buayanya kita lepas di mana, Bang? Kita mengarah ke kanal, ke dalam. Jadi menurut info dari Bapak ini di sini memang banyak buaya. Oh gitu. Ya, jadi kita habitatnya udah bagus banget. Lihat dari tumbuh-tumbuhannya udah pas banget untuk si buayanya. Untuk ketersediaan makanannya di sini juga aman ya? Pasti banyak di sini karena buaya sinyulong ini pasti mencari ikan tuh di kanal-kanal seperti ini. Oh gitu. Kami memutuskan untuk mencari bagian kanal sungai yang jauh dari aktivitas warga. Dalam menentukan lokasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pastikan habitat aman, memiliki sumber makanan yang cukup, dan jauh dari permukiman warga. Kecil. Oke Jen, jadi buayanya kita lepas ini, tapi kita ke darat. Oke, kita turun Oke, lagi nih. Kita turun lagi. Siap. Mas. Turun duluan. Oke. Isi. Nah, Jen di atas boleh. Ah. Tahan ya? Oke, ini aku pegang. Oke Jen, kita lepas. Siap. Oke Aku Jen, boleh siap-siap mundur? ya? Boleh mundur. Hop. Oke. Awas, awas. Dadah. Bye, sinyulong. Setiap jengkal alam Riau adalah rumah bagi manusia dan juga beragam satwa. Dan harmoni alam akan tercipta saat manusia dan satwa bisa hidup berdampingan. Ikuti terus jejak saya, Jejak Petualang.